warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Agustin, mahasiswa kebidanan semester 3. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu komplikasi pada kehamilan yang perlu diwaspadai, yaitu solusio plasenta. Solusio plasenta. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah obstetri yang diampu oleh Ibu Sri Handayani, SSIT, MKes, MKep. Apa itu solusio plasenta? Nah, jadi solusio plasenta adalah lepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari dinding rahim sebelum bayi lahir. Nah, normalnya plasenta baru terlepas setelah bayi lahir. Tapi pada kondisi seperti ini, pelepasan terjadi lebih awal, yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan nutrisi antara ibu dan janin. Nah, kondisi ini sering muncul pada trimester ketiga kehamilan dan mengancam nyawa ibu serta janin. Penyebab solusio plasenta belum sepenuhnya diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya, yaitu yang pertama, hipertensi atau preeklamsia. Hal ini dapat membuat pembuluh darah rahim mudah rusak. Kemudian trauma pada perut, misalnya pernah terjatuh atau kecelakaan. Nah, yang ketiga, ketuban pecah dini, sehingga tekanan darah dalam rahim berubah. Kemudian riwayat solusio plasenta sebelumnya. Nah, jadi ibu mengalami solusio plasenta pada kehamilan sebelumnya. Kemudian tali pusat yang terlalu pendek. Ini juga kebiasaan yang buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga narkoba. Nah, mari kita pahami bagaimana proses solusio plasenta terjadi. Awalnya, pembuluh darah pada desi 2 basalis robek. Darah yang keluar kemudian terkumpul di belakang plasenta, membentuk hematoma retinoplasenta. Tekanan dari darah ini membuat sebagian atau seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim. Akibatnya, aliran darah dan oksigen ke janin terganggu. Rahim menjadi tegang, nyeri, dan dapat terjadi perdarahan berat pada ibu. Jika pelepasan ini makin luas, janin bisa mengalami asfiksia, bahkan meninggal dalam kandungan. Nah, ini adalah gambaran ilustrasinya. Yang kiri adalah plasenta normal yang menempel pada dinding rahim. Nah, yang kanan itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu plasenta terlepas dari dinding rahim yang menyebabkan perdarahan internal dan juga perdarahan eksternal. Nah, tanda dan gejala solusio plasenta bisa bervariasi tergantung luasnya pelepasan. Namun, secara umum meliputi perdarahan per vaginam yang berwarna gelap, bisa sedikit atau banyak. Bahkan kadang tidak keluar karena tertahan di dalam rahim. Kemudian nyeri perut hebat dan terus-menerus. Tonus uterus meningkat, akibatnya rahim terasa keras seperti papan saat diraba. Gerakan janin menurun atau hilang, bahkan tidak terasa. Kemudian munculnya tanda syok seperti pucat, lemas, tekanan darah turun, nadi cepat. Nah, perlu diingat, perdarahan sedikit bukan berarti kondisi ringan, karena darah bisa tertahan di dalam rahim. Solusio plasenta memang tidak selalu bisa dicegah, tapi resikonya bisa dikurangi dengan cara berikut, yaitu yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC agar tekanan darah dan kondisi kehamilan terpantau. Kemudian, kendalikan tekanan darah dengan pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Kemudian, hindari merokok, alkohol, dan narkoba. Kemudian, gunakan sabuk pengaman saat berkendara untuk mencegah trauma perut. Kemudian, segera periksa jika muncul perdarahan atau nyeri perut hebat. Penata laksanaan solusio plasenta tergantung pada kondisi ibu dan janin. Pada kasus solusio plasenta yang ringan dengan janin masih hidup dan kehamilan belum cukup bulan, bisa dilakukan observasi ketat di rumah sakit, tirah baring, dan pemantauan janin. Pada kasus solusio plasenta yang berat dan jika terjadi perdarahan atau janin dan ibu terancam, maka perlu tindakan segera seperti
pemberian infus cairan, dan transfusi darah. Kemudian pemantauan ketat tanda vital, lakukan persalinan segera, biasanya dengan operasi sesar atau seksio sesarea untuk menyelamatkan ibu dan janin. Setelah persalinan, ibu dipantau ketat untuk mencegah perdarahan lanjutan. Nah, tanpa penanganan yang cepat, solusio plasenta dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, seperti shock hipovolemik akibat perdarahan masif, disseminated intravascular coagulation atau DIC, atau gangguan pembekuan darah, gagal ginjal akut, kematian janin dalam kandungan, dan bahkan kematian pada ibu. Itulah mengapa solusio plasenta merupakan kondisi gawat darurat obstetrik yang membutuhkan pertolongan segera. Nah, jadi kesimpulannya, solusio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum bayi lahir. Kondisi ini merupakan gawat darurat obstetrik. Deteksi dini dan pertolongan segera sangat penting, dan juga rutin periksa kehamilan untuk mencegah komplikasi fatal. Jadi, selalu waspadai tanda bahaya kehamilan dan segera ke fasilitas kesehatan bila terjadi perdarahan atau nyeri perut hebat. Nah, saya ada kuis nih. Apa tanda khas solusio plasenta? A. Nyeri perut terus-menerus. B. Rahim lembek. C. Tidak ada perdarahan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Nyeri perut terus-menerus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan mengenai tentang komplikasi pada kebidanan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.